Xiang Yu. Dengar-dengar kamu akan bertunangan. Wanita yang bernama Su Ruan itu, kamu benar-benar akan menikahinya. Tidak mungkin. Su Ruan, hanya sekadar permainan saja. Aku bersamanya. Bukankah itu hanya karena dia punya sedikit uang? Su Ruan. Sebuah mainan untuk mengisi waktu. Zhao Xiangyu, sudah 7 tahun. Dulu kau menyelamatkan nyawaku. Selama 7 tahun ini, anggap saja ini sebagai balas budi atas nyawaku yang kau selamatkan. Aku memaafkanmu. Juga memaafkan diriku sendiri. Lari lebih cepat, cepat. Baik. Sedang apa? Mari. Su Ruan. Su Ruan. Kamu bagaimana? Su Ruan. Kamu baik-baik saja kan? Su Ruan, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo. Kamu lagi bercanda sama aku. Su Ruan, cepat. Lari lebih cepat. Baik. Su Ruan. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter, Direktur Su, kamu baik-baik saja. Sayang. Kepalaku sangat sakit. Su Ruan, kamu memanggilku apa? Gadis keluarga Su, kamu memanggil bocah bau ini suamiku. Sudah bertahun-tahun, kalian akhirnya bersama. Nenek sangat senang. Dua musuh bebuyutan ini bisa bersama. Kami tidak bersama. Lu Haoting, apa maksudmu? Apakah kamu ingin putus denganku? Putus apa? Anak kecil yang bau, berani-beraninya kamu menganiaya menantu saya. Lihat aku akan memutar kepala kamu, nenek. Suami, kamu benar-benar lucu. Dokter, ada apa dengannya? Otak manusia, itu adalah sebuah media yang sangat kompleks. Saat dia jatuh, otaknya terluka. Ada gumpalan darah yang belum larut di dalam otak, menekan saraf memori. Ditambah lagi dia memiliki kenangan yang tidak ingin dia hadapi, dan banyak masalah lainnya, misalnya. Berbicara dengan jelas. Baiklah, Nyonya tua. Singkatnya, adalah Nona Su lupa beberapa kenangan yang tidak menyenangkan, menghapus pacar yang sudah bersama selama 7 tahun dari ingatannya, diubah menjadi Tuan Lu. Kenapa? Mungkin dia bangun. Orang pertama yang dilihat adalah kamu. Tapi kekacauan ingatan ini hanya sementara, mungkin besok atau lusa. Dia akan mengembalikan ingatannya, mungkin dia tidak akan pernah bisa mengingat lagi. Ruan, keinginan terbesar nenek adalah melihat kamu dan bocah brengsek ini mendaftarkan pernikahan. Tentang pernikahan ini bisa dilakukan secara perlahan. Tapi surat nikah ini, kamu harus ambil dulu. Kalau tidak, hati nenek ini tidak akan tenang. Nenek. Apa yang sedang dilakukan? Sekarang kamu ini namanya memanfaatkan kesempatan. Bocah nakal, kamu tahu apa? Ini namanya memanfaatkan saat dia sakit, untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia akan sadar. Lalu cari si Zhao kecil itu. Saat itu, kamu pasti menyesal. Kamu ini. Sejak kecil suka berseberangan dengan Ruan. Kamu pikir aku nggak bisa lihat? Kamu banget suka sama dia, ya. Kamu bilang apa sih sama mulutmu itu? Seperti labu yang digergaji mulutnya, pusing. Pergi. Lebih baik aku yang mengandalkan diri sendiri. Tak ada yang mau merebut cucu dan menantu ini. Ruan. Kalau kamu nggak nikah sama cowok brengsek ini, nenek, hati ini selalu tidak tenang. Ketidaktenangan ini
akan membuat nenek merasa panik. Ketika panik ini, nenek jadi sesak napas. Nenek, saya berjanji padamu. Benar. Suruhan, keluarga Lu kami 4 generasi hanya punya satu keturunan. Tidak ada istilah cerai. Begitu kita menikah secara resmi, jangan harap bisa meninggalkanku. Kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Ngomel-ngomel apa sih kamu? Nanti kantor catatan sipil akan tutup. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo. Dua-duanya berdiri lebih dekat. Baik, siap. Cowok, tersenyum sedikit. Jangan gugup. Ya, tenanglah. Tarik napas dulu. Siap. Kamu menangis. Aku nggak menangis. Kamu nangis apa? Kamu lagi ngapain? Kamu ceroboh banget. Barang seperti ini tidak boleh kamu pegang. Aku yang akan menyimpan surat nikah ini. Hai. Nenek. Nenek, menantu yang baik. Benar-benar cantik. Kamu baik-baik saja, Nona. Kamu baik-baik saja. Tunggu aku pergi cari bantuan. Kamu sudah sadar, merasa lebih baik. Ayo. Saat itu aku berlari kembali, Ruan-Ruan sudah tidak ada. Ruan-Ruan, kali ini, aku pasti tidak akan kehilanganmu lagi. Sayang. Ruan-Ruan, ada apa? Sayang. Suruhan, kamu sedang apa? Sayang. Aku tadi tidak bawa piyama. Bantu aku ambilkan piyama ya. Piyama kamu di mana? Di atas tempat tidur. Belum diambil ya. Ini dia. Hanya ini yang boleh aku pakai. Sayang, maksudmu apa? Zhao Xiangyu, siapa ini? Kapan aku menyimpannya? Halo. Ruan-Ruan, aku mabuk. Cepat jemput aku. Sekarang aku ada di Bar Zero Degree. Aku kasih kamu 20 menit. Sekarang juga. Segera. Datang ke Bar Zero Degree jemput aku. Orang ini ada masalah ya? Ada apa? Ada telepon aneh yang masuk ke saya. Katanya dia mabuk, suruh saya menjemputnya. Kamu tahu namanya siapa? Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Sayang. Kamu kenal dia. Kenapa aku tidak punya ingatan tentang itu? Aku akan membantumu melihatnya. Apa mungkin dia teringat sesuatu? Aku sudah mencarinya selama berhari-hari. Ternyata kamu ada di sini. Ruan-Ruan. Ini Zhao Xiangyu. Pasti cuma orang yang membosankan. Aku bantu hapuskan dia ya.
Zhao Xiangyu. Kamu nggak akan pernah ambil dia dari aku. Suamiku. Ada apa? Kamu. Seperti waktu sekolah dulu, lebih tampan sedikit. Benarkah? Pandangan saya memang bagus. Sayang. Sudah tidur. Tidur. Tidur saja. Tiba-tiba saya teringat, saya masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Kamu tidur dulu. Sangat jelek, tidak ada yang tersisa untukmu. Bagaimana ini? Kalau bangkrut bagaimana? Bagaimana ini, Bos Su? Selamat pagi, Bos Su. Ah, bagaimana ini? Dia datang, dia datang. Bagaimana ini, Bos Su? Matahari terbit dari barat. Iya nih, Bos Su. Ada apa? Pagi-pagi sudah ribut saja. Kamu bilang, grup lu pagi-pagi mengirim kontrak proyek. Katanya mau kerja sama dengan kita. Tempat di pinggiran selatan yang bagus banget ini. Mereka bahkan rela membagi kue dengan kita. Konspirasi mutlak. Iya, benar. Pak Lu, bukankah itu perusahaan suamiku tercinta? Apa mungkin mereka punya konspirasi? Karena ini adalah hal baik. Malam ini, saya yang mentraktir makan malam departemen. Bukan. Saya belum sepenuhnya terbangun. Atau mungkin Xiao Su juga belum sepenuhnya terbangun. Presiden grup Lu, bukankah dia musuh bebuyutannya? Mereka berdua malah bekerja sama seperti itu. Aduh, bubar-bubar. Minum. Aku tidak main lagi, kalian saja yang main. Suruhan, maksudmu apa? Aku suruh kamu menjemputku, kenapa tidak datang? Siapa kamu sebenarnya? Suruhan. Kamu lagi main trik apa padaku? Aku kenal dia. Xiao Su sengaja berpura-pura tidak mengenal Zhao Shao. Pasti ada alasannya. Tidak kenal. Baiklah. Tuan ini, tolong keluar. Anda tidak mengenalku. Aku mengerti. Kau mau main trik tarik ulur lagi denganku. Kau gila ya? Aku bahkan tidak kenal kamu. Apa kamu bermain permainan menahan dan melepaskan ini? Bawalah sini. Kalau ada yang ingin disampaikan, bicara baik-baik. Tuan Xiao Su. Hari ini meskipun kamu pura-pura tidak mengenalku, kamu tetap harus ikut denganku. Lepaskan aku. Lepaskan tanganmu. Memukul. Aduh, apa yang terjadi ini? Tidak apa-apa kan? Siapa yang memukul aku? Kalau nanti kamu berani mengganggu Ruan-Ruan lagi, aku akan hancurkan seluruh grup Zhao. Semua akan musnah. Lu Hao Ting. Tunggu saja. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kalian ini, aku dan kalian. Aku akan memperkenalkan secara resmi. Ini suamiku, Lu Haoting. Xiao Su sudah menikah, masih bersama Direktur Lu dari grup Lu. Kami akan mengadakan pernikahan ulang bulan depan. Semua orang yang punya waktu bisa datang untuk merayakan. Xiao Su, cepat cubit aku. Apa aku sedang bermimpi? Sakit. Wow, ini bukan mimpi. Aku ingat Xiao Su. Dengan Presiden grup Lu, bukankah mereka musuh bebuyutan? Setiap kali mereka bertemu, seolah-olah ingin memutar leher satu sama lain. Kenapa tiba-tiba mereka menikah? Aku juga nggak tahu. Tapi, kamu nggak merasa pasangan ini seru banget? Musuh bebuyutan yang saling mencintai dan membenci.
Musuh bebuyutan apa? Lu Haoting, kalau nggak bisa bicara, jangan bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Apa yang mereka bicarakan? Ayo pergi. Lu Haoting. Dulu aku sangat tidak menyukai kamu, kan? Tentu saja tidak. Ada apa? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Hari ini aku di toilet, mendengar seseorang membicarakan kita dari belakang. Bilang, dulu kita adalah musuh bebuyutan. Lu Haoting, kau orang yang jahat. Bukankah karena kamu setiap hari bodoh sampai tingkat baru di depanku? Kamu memang bodoh, seluruh keluargamu juga bodoh. Ah, selingkuh ya? Mari kita pacaran. Siapa bilang, mana mungkin? Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku bukan sedang bersemangat. Bagaimana mereka bisa Mengatakan begitu tentang kita. Mungkin saat kita bertengkar sebelumnya. Aku berkata sesuatu yang membuatmu marah, lalu tidak sengaja didengar orang lain. Ruan, kamu harus sangat berhati-hati untuk tidak percaya apa yang mereka katakan. Sebelumnya hubungan kita selalu baik. benar-benar? Baiklah, tentu saja aku percaya padamu. Kamu sedang menggoda aku ya? Kamu membuat aku kaget. Aku tidak bercanda denganku ya. Sudahlah. Harus cari kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Ruan. Semua ini adalah kesalahpahaman. Suruhan benar-benar berkencan dengan Kak Zhao, itu adalah Lu Haoting. Kita tidak bisa berbuat salah padanya. Tapi cuma seorang wanita, lupakan saja. Bagaimana mungkin? Mereka berdua bukan musuh bebuyutan, kan? Ada yang aneh dengan ini. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Suruhan, aku sudah mencarimu lama sekali. Kenapa kamu memblokir nomorku? Aku sudah bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu sebenarnya mau apa? Suruhan, bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku? Aku adalah pacarmu, Zhao Xiangyu. Kamu gila ya? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Dan aku sudah menikah. Lihat reaksinya, sepertinya bukan pura-pura. Apa dia benar-benar lupa ingatan? Makanya dia bisa bersama Lu Haoting. Suruhan, jangan tertipu sama Lu Haoting. Dia cuma penipu. Kita memang pasangan. Suruhan, Pria brengsek, lihat bagaimana aku mengajarmu. aku benar-benar tidak membohongimu. Kamu tidak hanya tidak suka Lu Haoting, tapi kamu juga sangat tidak akur dengannya. Dia bahkan merebut dari tanganmu beberapa proyek besar. Suruhan, akulah pacarmu. Kamu terus-menerus bilang, kalau kamu adalah pacarku. Di mana buktinya? Ada fotonya, kan? Ternyata dia memang penipu dan pria brengsek. Buktinya, Kamu punya di ponselmu foto kita berdua. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Lihat, aku sudah bilang, aku tidak. Lihat. suamiku tampan, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada? Tolong mulai dari sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Minggir. Suruhan. Dengarkan aku. Lepaskan. Suruhan. Suruhan. Ruan, kamu bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman. Apa yang terjadi? Lu Haoting. Aku sudah ingat semuanya. Ruan, maaf ya. Aku
aku tidak sengaja. Apa yang harus aku minta maafkan? Aku. Seharusnya aku yang minta maaf. Saat itu, aku yang membuatmu berpura-pura jadi pacarku. Berpura-pura. Iya, saat di sekolah. Ruan-Ruan, idolmu sedang syuting di sekolah. Cepat lihat ke sini. Baik, aku segera ke sana. Hai, adik kecil, mau pergi kemana dengan tergesa-gesa? Main sama kakak Fan sebentar. Kalian lagi apa? Aku punya pacar, tahu? Pacar. Lu Haoting. Lu Haoting. Ini pacarku, keren kan? Ayo, pacar. Bro ini atlet olahraga. Hebat banget. Sudah terlambat. Terima kasih ya. Jadi waktu itu kamu menganggap aku sebagai pacar, padahal kamu cuma pakai aku sebagai tameng. Jadi setelah itu dia bersama Zhao Xiangyu. Tidak selingkuh, juga bukan sengaja mempermainkanku, hanya saja aku sendiri yang percaya. Jadi setelah itu dia bersama Zhao Xiangyu, tidak selingkuh, juga bukan sengaja mempermainkanku, hanya saja aku yang terlalu serius. Boleh juga. Pohon besi yang tak pernah berbunga akhirnya mekar juga. Tidak kusangka, kau benar-benar bersama Suruan. Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Ah, selingkuh. Mari kita pacaran. Jadi karena kesalahpahaman ini, Aku dan dia. bertentangan selama bertahun-tahun. Ada apa? Ruan-Ruan, lalu kamu masih ingat apa? Misalnya, pacar waktu kamu sekolah. Bukankah selalu kamu? Aku juga tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Nanti seluruh sekolah tahu kalau kita berdua bersama. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan. Tidak ada yang percaya. Bukan kamu, kan? Bukan aku tidak, jangan asal bicara. Memang kamu. Lu Haoting, jangan-jangan kamu. Sejak saat itu kamu sudah menyukaiku, kan? Iya. Aku selalu menyukaimu. Lalu kita pura-pura berpasangan, tapi akhirnya benar-benar bersama. Kamu baik-baik saja. Ruan-Ruan, meskipun nanti kamu mengingat semuanya kembali, meskipun kamu membenciku, aku juga tidak akan pernah melepaskanmu. Kepalamu masih sakit. Hati-hati ya. Waktu itu jatuh dari tangga. Aku benar-benar ketakutan. Kupikir nyawaku akan melayang. Zhao Xiangyu, aku pasti akan membunuhnya. Cih. Kamu orang yang punya status. Bertarung dan membunuh. Sangat tidak sopan. Saya, Ruan-Ruan. Memberinya pelajaran kecil saja. Sedikit peringatan sudah cukup. Semua dengarkan nyonya. Cukup buat melumpuhkan. Ada masalah. Nenek. Aduh, menantu perempuan yang baik. Gimana? Tidak apa-apa kan? Nenek, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah kamu teringat sesuatu? Nenek. Ruan-Ruan sekarang masih agak bingung. Banyak hal yang belum diingat. Jangan buat dia tertekan. Ah, baiklah. Duduklah cepat, Kakak Haoting.
Suruan, kamu di sini kenapa? Tidak baik. Kakak Hao Ting, cepat usir musuh bebuyutanmu ini. Keluar dari sini. Ruan, jangan dengarkan omongannya. Kakak Hao Ting, jangan takut padanya. Kalau dia berani mengganggumu, aku akan membantumu memukulnya. Diam. Kapan berhentinya? Begitu lama, kau masih terus mengejar Hao Ting tanpa melepaskan. Ruan. Kau ingat dia ya? Dia itu adik perempuan dari temanmu. Namanya Henan Nan, kan? Dulu waktu di sekolah, saat kita bersama, dia juga pernah mencari aku. Minta aku menjauh darimu. Jangan ngomong sembarangan. Su Yuan, kalau kamu paham, cepatlah pergi. Setiap kali kamu muncul, kakak Hao Ting jadi tidak senang. Kakak Hao Ting sama sekali tidak suka padamu. Sayang, jangan dengarkan dia sembarangan bicara. Aku tidak pernah. Kakak Hao Ting, kamu panggil dia apa? Sayang. Kapan kalian menikah? Itu tidak mungkin. Maaf ya. Kamu sudah tidak ada kesempatan lagi. Dia sekarang adalah milikku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Saudara Hao Ting jelas-jelas. Aku sangat benci padamu. Henanan setelah selesai, cepat pergi. Hei Yu. Orangnya mana? Ada apa? Cepat bawa adikmu pergi. Tidak, Nenek. Aku tidak mau pergi. Ini urusan orang muda kalian. Nenek tidak bisa mengurusnya. Ayo pulang. Tidak bisa mengurusmu lagi. Aku tidak mau pergi. Kakak, suruhan ini entah diberi apa. Oleh kakak Hao Ting sampai mabuk kepayang. Mereka sudah dapat surat nikah. Ah. Maaf ya, kakak ipar. Adik perempuanku memang begini. Hei Yu. Apakah kamu masih saudara sepertiku? Segera pulanglah. Kakak Hao Ting dan Suruan. Sebenarnya apa yang terjadi? Dua orang yang langsung saling berkonflik begitu saja. Bagaimana mungkin mereka sudah menikah? Kalau Hao Ting sudah mendaftar nikah dengan Suruan, itu berarti mereka berdua sudah berdamai. Lu Hao Ting tidak menyukaimu. Jangan memaksakan diri. Berperilakulah baik. Kalau tidak, aku akan minta ayah mengirimmu ke Inggris lagi. Aun Lu, saya Nan Nan. Aku sudah pulang ke negara asal. Aduh, si pembuat onar ini, akhirnya pergi juga. Ayo, duduklah bersama kami, kakak Hao Ting. Panggilannya sangat akrab. Ruan, aku bersumpah, aku dan Henanan, benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Sungguh, aku sama sekali tidak menyukainya. Sebelumnya setiap kali dia datang mencariku, aku selalu menjauh. Kalau tidak percaya, tanya saja nenek. Iya. Dulu, begitu gadis itu datang, dia langsung menjauh. Tenang saja, nanti, kalau bocah brengsek ini berani melakukan tentang halmu, nenek akan langsung membantumu menanganinya. Lu Hao Ting. Kamu dengar enggak? Aku punya nenek yang mendukungku. Kamu harus perlakukan aku lebih baik lagi nanti. Mengerti, Nona. Sangat menggemaskan. Mama. Ahahaha, aku akan perkenalkan dirimu. Ini adalah Ibu Hao Ting. Ibu. Panggilan ibu ini, aku tidak bisa menerimanya. Pernikahan adalah hal yang besar. Mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Apakah itu begitu penting untuk dikatakan? Lagi pula, aku sudah setuju untuk pernikahan ini. Ada apa? Bu, pernikahan ini bukan permainan. Suruhan ini, dia sama sekali tidak layak untuk Hao Ting kita. Dia tidak layak. Lalu siapa yang layak? Menurutku Nan Nan. Dia yang paling cocok untuk Hao Ting kita. Nan Nan kita tidak hanya lembut dan baik hati, tapi juga memiliki keahlian memasak yang hebat. Biasanya, Hao Ting sangat sibuk bekerja, maka dia butuh istri seperti Nan Nan, yang merawat dia dan keluarga. Kalau kamu sangat menyukai Henan Nan, lalu kenapa kamu tidak menikahinya sendiri? Biarkan dia merawatmu. Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani mengaturku. Lu Hao Ting, kamu tidak mendengar tadi.
Dia mengaturku seperti apa. Kamu bahkan masih mendukungnya. Aku ibumu. Kamu mau bikin aku marah sampai mati. Iya, Kakao Hao Ting. Bibi Lu tetaplah ibumu. Seperti ini, Su Ruan juga terlalu tidak menghormati Bibi Lu. Ini urusan keluarga Lu. Kamu orang luar, apa hakmu ikut campur? Lu Hao Ting, ayo, sudah cukup, sudah cukup. Ini cuma hal kecil. Ada perlu di sini. Kalau kamu benar-benar suka gadis itu, buat dia jadi anak baptis kamu. Bawa dia pulang. Bukankah berbeda? Bisakah itu sama? Ada yang berbeda. Kalau kamu tidak suka dia, nanti di rumah tua jangan datang lagi. Rumah tua itu ada Hao Ting dan Yuan Yuan. Cukup mereka saja yang menemani aku. Ibu. Aun Lu. Maaf ya. Baru saja aku terburu-buru, tanpa sengaja menyinggung ibumu. Kamu tidak perlu minta maaf. Ini aku yang tidak menangani masalah ini dengan baik, membuatmu merasa tersakiti. Sebenarnya ayahku meninggal saat aku masih kecil. Sejak saat itu, ibu saya sangat menuntut pada saya. Maaf. Saya mengatakan ini, bukan untuk membuatmu minta maaf. Saya hanya ingin memberitahumu, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Saya hanya menginginkan apa yang saya mau. Mari kita lanjutkan menonton. Baiklah. Kenapa kamu melihat foto saya? Saya ingin mengenalmu lebih baik. Orang ini terlihat sangat familiar. Aduh, cucuku yang besar benar-benar tampan. Ayo foto bersama nenek. Ayo, nenek. Aduh. Bagus sekali. Sepertinya namanya Zhao. Zhao. Foto ini nenek kelihatan kurang bagus. Sudah, nggak usah lihat lagi. Nenek selalu kelihatan cantik. Aduh, nenek sudah tua. Nenek belum tua. Nenek selalu muda. Aduh, bibirmu manis sekali. Ngomong-ngomong, kalian besok, bukankah mau mencoba gaun pengantin? Waktunya sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, nenek duluan ya. Ya, pergi dulu. Ayo, Ruan-Ruan. Selamat tinggal, nenek. Tidak bagus. Ruan-Ruan. Kamu sangat cantik. Sekarang aku hanya ingin menyembunyikanmu, agar tidak ada yang melihatmu. Kamu akhirnya menjadi milikku. Iya. Aku milikmu sekarang. Tapi, kalau sekarang tidak segera mengganti gaun pengantin, nanti akan kusut karena kamu. Kalau begitu aku akan mengganti gaun pengantinnya. Bapak Gu. Kecil Su. Kamu juga mencoba gaun pengantin. Kebetulan sekali, kamu juga akan mengadakan pernikahan. Iya, selamat ya Kecil Su. Pacaran bertahun-tahun, akhirnya bisa bersatu dengan Tuan Zhao. Ah. Kamu salah ingat, kan? Suamiku bernama Lu, bukan Zhao. Lu. Ruan-Ruan. Sayang. Ini adalah klien perusahaan kami, Pak Gu. Halo, Lu Hao-Ting. Halo Pak Lu. Kami masih ada urusan lain, jadi kami pergi dulu. Kalau begitu kami pergi dulu. Dadah. Sayang, ada apa?
Dunia ini benar-benar aneh. Dulu dua orang yang saling bertentangan, sekarang bisa bersama. Tidak apa-apa, ayo coba gaun pengantin. Mari kita ucapkan selamat kepada Pak Lu atas pernikahannya, menjadi seorang yang sudah menikah dengan bangga. Istri Anda cantik sekali, Pak Lu, Anda harus mencium dia. Betul, betul. Cium satu. Kita harus lihat ini. Bukan. Cium lagi satu. Sudah, kira-kira cukup. Terlalu membosankan. Lihat kamu makan apa sama kakak ipar. Lihat nih. Aku ingin makan ini. Kalau kerabatmu datang, jangan makan ini. Tapi aku memang ingin makan. Tolonglah, aku minta. Kalau begitu, ya sudah, hanya boleh makan satu gigitan. Sisanya milikku. Cepatlah. Bro Ting, sudah berapa lama tidak meregangkan otot dan tulang? Mau coba satu? Baiklah, ayo pergi. Semangat, semangat, semangat. Dengar kabar, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Suzong. Aku tidak tahu apakah Xiao Suzong berani bersaing dengan aku dalam keterampilan bola. Hei Nanan, jangan bercanda. Kalau sudah bertanding, harus ada taruhan. Orang yang kalah harus memanggil lawannya 3 kali sebagai leluhur dan bertukar pasangan pria hari ini. Hei Nanan, kamu sudah cukup mengganggu belum? Jangan urus aku. Kenapa? Xiao Suzong, kamu tidak takut, kan? Baik. Tantangan ini aku terima. Tapi apa? Kalau sudah taruhan, ya harus lebih besar. Tambahkan 50 juta lagi. Terlalu takut. Baiklah. Aku setuju. Suruhan, kamu tidak mungkin mengalahkanku. Benarkah? Siapa yang mulai duluan? Aku pernah menang kejuaraan biliar. Loh. Jangan bilang aku mengganggu kamu. Kamu duluan untuk bola pertama. Oke. Hei Nan, jangan menyesal. Tunggu. Untuk keadilan, kita sebaiknya menentukan urutan permainan dengan bola. Mari kita mulai. Tidak perlu. Kamu duluan. Jika Hei Nanan tidak bisa bermain, jangan bermain. Bisa dong. Giliran aku nih. Ini yang terakhir. Aku menang nih. Ganti pasangan cowok nggak usah. Bilang kakek nenek juga nggak perlu. Soalnya kalau aku punya kamu yang seperti ini, cucu yang tidak berbakti, aku takut nanti peti mati pun tak bisa menahan aku. Tapi uang harus masuk ke rekeningku. Hei, Yuge, adik perempuan lari, tak perlu kejar.
Tak usah peduli padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia semakin manja. Sudah saatnya memberinya pelajaran. Dia sebenarnya adik dari Heyu. Kalau aku mengalahkan dia di depan orang lain, tak akan mempengaruhi hubunganmu dengan Heyu. Tak apa, yang penting kamu bahagia. Kamu memang baik. Karena aku sebaik ini, apakah kamu akan meninggalkanku? Tentu saja tidak. Ruan, itu kamu yang mengatakannya sendiri, tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak bisa ingkar janji. Yuge, itu bukan suruhan. Ruan, aku sangat merindukanmu. Zhao Xiangyu, lepaskan aku. Ruan, akhirnya kamu ingat aku. Benar kan? Apakah kamu sakit? Lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Kamu adalah milikku. Hao Ting, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, Hao Ting. Bagaimana? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak boleh. Tangannya perlu dibalut. Tidak apa-apa. Lu Hao-ting. Mencuri barang orang lain. Apa kamu begitu senang? Aku bilang padamu, Lu Hao-ting. Sungguh, yang palsu tidak bisa bertahan lama. Kamu pikir, kapan kamu bisa menipu suruhan? Aku bilang, kalau kamu sakit, pergi berobatlah. Sudah kubilang aku tidak mengenalmu lagi. Zhao Xiangyu, kalau kamu berani menggangguku lagi, aku pasti akan melapor ke polisi. Ruan. Dia itu penipu. Diam, jangan panggil aku seperti itu. Dan jangan hina Hao Ting. Zhao Xiangyu, kamu tidak mengerti orang yang pantas dihargai. Adalah orang yang ingin aku lindungi seumur hidupku. Sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ayo pergi. Dulu Suruan sangat membenci Lu Hao-ting. Aku tidak percaya dia akan tetap bersama dia setelah mengingat semuanya. Lagi. Suruhan, aku pasti akan membuatmu mengingatku. Zhao Xiangyu itu, dia gila, kan, dia. Ruan, aku yang salah. Aku tidak melindungimu dengan baik. Bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Tapi lain kali kamu tidak boleh bertindak terburu-buru. Lihatlah, kamu sudah terluka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tuan muda, nyonya muda, ini adalah sup penawar alkohol. Terima kasih, Bibi Lin. Sama-sama, Nona muda. Aduh, tanganku sakit sekali. Ada apa? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Ah, tidak perlu. Hanya saja sekarang tanganku tidak ada tenaga. Kalau begitu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kaget aku. Kamu bercanda ya? Tidak bisa. Aku salah. Jangan. Supnya akan tumpah. Kenapa tidak ada?
sudah ditemukan. Dengan ini, Bisa membuktikan bahwa Lu Haoting berbohong. Su Ruan, aku pasti akan mencarimu kembali. Su Ruan, apa hakmu untuk menikah dengan kakak Haoting? Aku tidak punya hak. Kalau begitu, kamu berhak. Kak Haoting itu milikku. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Lalu kamu mau bagaimana kalau bersikap kasar padaku? Su Ruan, kamu berani menamparku. Ada apa? Kak Haoting, Su Ruan menamparku. Cepat ajari dia. Dia memukulmu. Dia tidak memukulku, malah aku yang membalas. Lihat, tanganku sudah memerah. Untuk hal-hal seperti ini di masa depan, biarkan aku yang mengurusnya. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Kakak Haoting, aku yang dipukul, bukan dia yang dipukul. Kenapa kamu malah tidak membantuku, malah membantunya? Kamu terlalu memihak, ya. Hei Nan, aku melakukannya demi muka kakakmu. Hanya karena itu aku menahan dan memaafkanmu. Kalau kamu tetap seperti ini di masa depan, juga menanggapi kata-kata Ruan, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengenang masa lalu. Kakak Haoting, Dan juga, Ruan adalah istriku. Aku memang memihak dia. kalian benar-benar terlalu menyiksa orang. Kenapa kamu datang? Sesuai dengan adat, saat seperti ini, kamu tidak bisa muncul di sini. Aku merasakan ada bahaya untukmu. Benarkah? Ini adalah hadiah untukmu. Suruan, kamu sudah melanggar aturan, kan? Sayapnya menjadi keras. Orang tua. Kakek dan nenek, diam. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Suruan, pergi ke sini. Ibu, tolong selamatkan aku. Ayah mau pukul aku. Paman, kalau mau bicara, bicaralah baik-baik. Bicara baik-baik apa? Kamu sudah membawa kabur satu-satunya putriku. Aku belum sempat meminta pertanggungjawabanmu. Mama. Kamu ini, makin besar malah makin keras kepala. Urusan sebesar menikah, kok tidak dibicarakan dulu dengan kami? Aku dan ayahmu pergi dinas beberapa hari yang lalu. Pulang. Aku dengar kamu sudah menikah dengan anak brengsek ini. Apa anak brengsek? Dia punya nama kok. Namanya Lu Haoting. Masih berani membantah. Aduh, orang tua. Aku tahu aku salah. Nanti kalau ada apa-apa, aku pasti duluan ngomong sama kalian, oke? Aduh, ayah, adik kecilmu tahu dia salah. Jadi jangan marah lagi, ya. Apa sih ini, baju hangat kecil? Sungguh seperti penagih utang. Siapa suruh kamu jadi ayahku? Paman dan bibi. Panggil aku apa? Saatnya mengganti panggilan. Oh. Ayah. Mama. Ini tanggung jawabku. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Jangan salahkan Ruan. Tentu saja kamu yang harus disalahkan. Apakah harus menyalahkan putri kecilku? Sudah cukup, pernikahan ini sudah terjadi. Selama Ruan suka, kami juga tidak akan terlalu campur tangan. Tapi anak ini, kami hanya punya satu permata ini. Kamu harus baik padanya ya. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan menghabiskan seumur hidupku melindungi Ruan. Ini sudah cukup bagus. Nah, Kalau kamu berani mengecewakan putriku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Percayalah. Kalau aku mengecewakan Ruan, aku yang pertama kali menembak mati diriku sendiri.
Anak perempuan. Kalau merasa tersinggung, pulang harus cerita ke ayah. Ayah selalu ada di sini. Baik. Selamat ya. Menuju ke seberang kebahagiaanmu sendiri. Kalian bertemu, saling mengenal, jatuh cinta, kemudian saling mencintai, berjalan bersama menuju tujuan cinta, gedung pernikahan. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi wanita di depanmu ini, sehidup semati, takkan terpisahkan? Saya bersedia. Pengantin, apakah kamu bersedia menikahi pria ini? Kamu datang untuk apa? Tempat ini tidak menyambutmu, Lu Hauting. Apa yang kamu takuti? Kamu juga tahu apa yang kamu miliki sekarang. Semua ini adalah hasil mencuri, kan? Ruan-Ruan, Aku sudah bilang, aku adalah pacarmu. Lu Hauting itu palsu. dia selalu membohongimu. Hari ini adalah pernikahanku dengan Hauting. Tolong pergi. Kalau aku bilang, aku punya bukti. Hauting, kamu tidak membohongiku, kan? Bodyguard, lempar orang ini keluar, cepat. Hahaha, Lu Hauting, kamu takut. Ruan-Ruan, bukankah kamu selalu tidak percaya padaku? Lepaskan. Tapi sekarang aku sudah menemukan bukti, asal aku menekan remote ini. Kamu akan mengerti semuanya. Orang yang kamu cintai. Selalu aku, bukan dia. Pengawal, ambil remote ini, rampas dariku. Kalian pikir dengan mengambil remote, bisa menghentikanku? Suruan, semua orang dari keluarga Lu, semuanya sedang menipumu. Apakah kamu masih mau percaya mereka? Pecahkan remote-nya untukku. Berhenti. Ruan-Ruan. Ruan-Ruan. Kamu masih percaya padaku? Kan? Mereka, keluarga Lu, semua pembohong. Hanya aku saja, hanya aku yang tulus padamu. Aku sama sekali tidak percaya. Apapun yang kamu katakan, hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin melihatmu membuat keributan lagi, dan menghancurkan pernikahanku. Kalau kamu bilang punya bukti, aku ingin melihatnya. Apa sebenarnya bukti yang kamu miliki? Berikan aku remote-nya, Ruan-Ruan. Ya ampun, kenapa bisa begini? Ya Tuhan. Tidak mungkin. Bukan seperti ini. Aku ingat jelas itu. Ini bukti yang kamu maksud. Ruan-Ruan, aku benar-benar punya bukti. Cepat pergi. Lepaskan. Lu Hauting, kamu. Kamu kan, benarkan. Kamu begitu takut, Suruan tahu kebenarannya. Ah, Pengawal, cepat buang orang ini keluar. lepaskan saya. Saya tidak pergi. Lepaskan aku, Ruan-Ruan. Percayalah padaku. Kamu harus percaya padaku. Ruan-Ruan, kakak ipar. Maaf ya. Cepat pergi kamu. Ruan-Ruan. Aku. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Kalau begitu, pada saat yang mendebarkan ini, ayo. Untung aku menemukan Zhao Xiangyu. Orang itu mencurigakan. Aku sudah tahu dia tidak beres. Saudaraku, hari ini berkatmu. Ngomong-ngomong sama saudara, jangan pakai basa-basi seperti ini. Kalau bukan karena kamu yang menemukan, Zhao Xiangyu telah berbuat curang. Mengganti video. Pernikahan hari ini bisa berakhir dengan masalah besar.
Kalau kamu benar-benar menganggapku saudara, berbicaralah jujur padaku. Su Ruan tiba-tiba meninggalkan Zhao Xiangyu, menikah dengan musuh bebuyutmu. Apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu tentangnya? Hari itu, Su Ruan mengalami kecelakaan. Setelah sadar, dia kehilangan semua ingatannya tentang Zhao Xiangyu, semua memori tentangnya, dan dia juga mengira aku adalah pacarnya. Apa? Hei Yu, pernikahan hari ini adalah aku yang mencurinya. Su Ruan, dia lupa ingatan, lupa ingatan. Ruan. Ah, itu, kamu. Haus. Iya, sedikit. Aku akan ambilkan air untukmu. Oh, aku pergi. Ah, Kamu baik-baik saja kan? Oh, yang itu, air. Minumlah, minumlah. tidak apa-apa. Ah, aduh, kenapa mataku tidak nyaman? Aku pergi, mandi. Hem. Su Ruan. Bodoh saja. Kamu sudah tidur? Belum. Kamu Mau apa? Hari ini. adalah malam pengantin baru kita. Lalu. Terus. Boleh. Tidak boleh. Ah. Lu Haoting, kamu taruh tanganmu di mana? Ah, Kau ini bajingan, perv besar. Aduh, pinggangku. Jahat sekali. HMPH. Ruan. Ah, Tidak apa-apa kan? ini semua salah kamu. Ayo. Apakah kamu sangat sakit? Aku akan membawamu ke sana. Diamlah. Ayo. Ayo. Di mana sebenarnya rasa sakitnya? Biar aku oleskan obat untukmu. Lu Haoting, menjauh dariku. Ruan. Sudah jam berapa sekarang?
baru bangun sekarang. Sebagai menantu keluarga Lu, kamu tidak tahu aturan dasar seperti ini. Ini bukan salah anakmu. Berlarut-larut begitu lama, Ibu. Aku tahu aku salah. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Aku tidak peduli bagaimana kamu dulu. Kalau sekarang, karena kamu adalah menantu perempuan keluarga Lu. Kalau begitu harusnya sudah seperti menantu perempuan. Ibu memang begitu bilang. Itu. Bagaimana dengan pembantu? Hari ini libur, makan siang hari ini. Kamu mulai saja menyiapkannya. Aku memasak. Aduh, Mama, kalau tidak hari ini, kita keluar makan saja. Aku ini sebagai ibu mertua. Tidak bisa menyuruhmu. Aku rasa kamu memang begitu. Tidak mau memasak untukku. Apakah masih ingin aku ini sebagai ibu mertua melayani kamu? Hanya agar kamu senang. Tenang dan sabar. Ini jelas-jelas mau cari masalah. lihatlah demi Hauting. Aku tahan. Bu. Bukan saya tidak mau melakukannya. Tapi saya, baik, Bu. Saya rasa apa yang kamu katakan benar. Makan siang hari ini, serahkan padaku. Hauting, tolong. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Maaf ya. Hehe. Haha, hehe. Tidak apa-apa. Bertengkar apa sih? Bikin kesel saja. Ibu. Maafkan aku. Ibu, aku tidak sengaja. Kamu juga tidak sengaja kok. Kamu merasa aku terlalu keras padamu. Kamu terlalu menuntut. Kamu yang membalas dendam padaku. Tidak, bukan begitu, Bu. Kamu masih membela diri. Aku rasa kamu memang tidak suka padaku. Bagaimana keluarga kami bisa menikahkan kamu sebagai menantu seperti ini? Aku. Aduh. Ada apa? Ada apa? Anak lelaki. Kamu kembali tepat waktu. Lihatlah istrimu. Aku minta dia masakkan aku makan. Tapi hasilnya makanannya tidak jadi. Dia melempariku dengan ikan. Aduh. Ibu. Ruan-Ruan bukan orang seperti itu. Sejak kecil dia bahkan tidak pernah masuk dapur. Jangan bilang soal memasak ikan. Dia bahkan mungkin tidak bisa menyalakan api. Kamu. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia. Silakan tenangkan diri dulu. Lihatlah. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Nah, Ruan-Ruan kurang pandai memasak. Tapi di hal lain, dia pasti akan berbakti kepada Anda. Bukankah begitu? Lihatlah. Dia sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lihatlah. Aku. Aduh, lihatlah. Ya. Lihatlah. Suka atau tidak? Aduh ibu, aku menikahi istri untuk menyayangi, bukan untuk memasak. Kalau begitu, makan siang kita apa? Aku yang masak. Kamu bisa masak. Heh. Wah. Mari makan. Enak sekali. Sangat enak. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Tidak menyangka kamu masih benar-benar pandai memasak. Itu sudah pasti. Coba yang ini. Bagaimana? Enak. Ibu, kamu juga makan ya? Keluarga Lu kita bagaimana? Tapi keluarga besar yang punya nama besar. Sebagai menantu perempuan keluarga Lu, hal paling dasar seperti menyeduh teh, bukan hanya harus dipelajari, tapi harus dikuasai sampai tingkat tertinggi.
Kamu mengerti? Mengerti. Kalau begitu, mulai saja. Aduh. Aduh oh. Ah. Suruhan. Iya, iya, maaf. Aku akan rendam lagi. Rendam lagi, lagi. Hehehe. Ah. Hehe. Sakit. Kamu ini sedang menyeduh teh. Sakit sekali. Ada apa? Jangan menyeduh lagi nanti. Hah. Sabar ya. Ah. Masih sakit. Membuat teh saja kamu bisa. Melukai diri sendiri sampai seperti ini. Benar-benar tidak berguna. Ibu. Aduh, baik, sudah tahu. Kamu nanti tidak perlu belajar membuat teh lagi. Lagi pula kamu juga tidak akan bisa. Kaku dan canggung. Jangan dengarkan ibuku ya. Kamu pintar kok. Aduh, nyonya datang lagi. Silakan masuk. Ini, yang ini juga. Semua saya bungkuskan. Baiklah. Ini. Selamat datang kembali. Ah. Bukankah itu kakak lu? Nyonya Ye, ada apa? Aduh. Kakak lu, kita cuma tidak bertemu selama 2 tahun. Sulit sekali untuk bertemu. Kenapa jadi terasa canggung? Nyonya Ye, ya, aku ada urusan hari ini. Kita ngobrol lain kali saja ya. Aduh, kakak lu. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Aku juga sangat peduli padamu. Kalau saja kamu tidak kehilangan suami di usia muda, selama ini juga tidak sampai membuatmu begitu lelah. Aduh. Kakak lu juga benar-benar nasibnya buruk. Masih muda sudah meninggal. Ye Luping, kamu sudah cukup. Iya, maaf, Kak Lu. Saya yang salah bicara. Saya tidak sengaja. Astaga. Saya kira wanita yang berbicara manja ini seorang kakak perempuan. Ternyata. Ini seorang tante. Tante, Anda berapa umur? Kamu adalah. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah, saya kira, Anda seumuran dengan saya. Suara Anda yang khas ini, belajar dari siapa? Hebat sekali. Suara khas, iya. Ini kan suara yang paling disukai pria. Suara yang paling disukai pria, bukan. Suara saya ini alami, tidak perlu dipaksakan. Tidak heran. Tadi saya masih berpikir, Anda terus-menerus menyebut kakak dan adik. Aku masih mengira, dia adalah gadis kecil yang belum dewasa. Sudah cukup umur, masih main-main tentang istri kecil. Apa kamu tidak malu? Kamu apa sih? Aku maksudkan kamu. Aku bisa mencium aroma teh bunga darimu. Meskipun terpisah sejauh 100.000 8.000 li. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagaimana? Apakah itu teh hijau atau teratai putih? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Oh wow. Anda memiliki suara klip alami. Kenapa sekarang hilang? Saya. Jangan pergi, si kecil. Hahaha. Ibu. Sebenarnya, ibu tersenyum itu sangat cantik.
harus lebih sering tersenyum. Ibu. Di sini, tidak ada yang kamu suka. Kalau begitu kita ganti tempat saja. Tidak mau ganti. Mari pulang saja. Oh. Kalau begitu, mari pulang. Ayo 2 orang, tolong bantu saya bawa barang ini kembali. Ibu. Kamu lagi-lagi menyusahkan Ruan-Ruan hari ini. Dia sudah mengadu padamu ya. Saya sudah tahu, hari ini dia hanya berpura-pura. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku yang mencari 2 asisten. Mereka yang memberitahuku. Kamu memberi peringatan keras pada Ruan-Ruan. Dulu kamu sangat menyukainya, tapi dia malah bermain 2 kaki. Begitu lama kamu selalu mengingatnya. Bu, ini untuk membela dirimu. Semua ini adalah salah paham. Dia tidak bermain 2 kaki. Selalu aku yang jatuh cinta sepihak. Aduh, Bu, sekarang aku susah payah menikahinya. Jangan biarkan dia pergi lagi. Bisa tidak? Aduh. Benar-benar sialan. Bagaimana bisa lahirkan kamu ini? Benda yang tidak berguna. Aduh, sudahlah. Akhirnya kamu yang menikah, kan? Kalau kamu suka dia, apa aku bisa melarangmu? Aku sudah tahu, Ibu, kamu yang terbaik. Kalau begitu, Bu, kamu janji ya, nanti. Jangan buat dia susah lagi. Terima kasih, Ma. Yang itu. Su Ruan dan Zhao Xiangyu. Benar-benar apa yang terjadi? Zhao Xiangyu malah berani datang, mengamuk di tempat pernikahan. Apakah Su Ruan dan dia tidak memutuskan hubungan sama sekali? Ibu. Su Ruan. Ruan-Ruan. Ibu. Kamu baru saja bilang, aku dan dia belum benar-benar putus. Yang itu, Zhao Xiangyu. Dengarkan aku. Hao Ting, katakanlah. Yuan-Ruan, maafkan aku. Aku yang telah menipumu. Sebenarnya, kamu sudah mengenal Zhao Xiangyu sejak lama. Lalu kenapa kamu membohongiku? Jadi, apa yang dia katakan benar? Dia. Bukan. Zhao Xiangyu sebelumnya selalu mengganggumu. Saya telah menyebabkan banyak masalah padamu. Ditambah lagi dengan kecelakaanmu terakhir. Ingatanmu jadi kacau. Sampai lupa dia sama sekali. Aku tidak pernah memberitahumu. Sejak dia bersekolah, dia terus mengganggumu. Itulah sebabnya ibuku bertanya padamu. Apakah dia benar-benar memutus semuanya? Begitulah, kan, Ibu? Begitulah keadaannya. Benar, kan? Iya. Aku. Benar. Ruan-Ruan, maaf ya. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku tahu, kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Zhao Xiangyu itu, aku sama sekali tidak ingat dia. Sebelumnya, pasti sangat membencinya. Suamiku, terima kasih. Selalu melindungiku. Ruan-Ruan, maaf. Aku terlalu takut kehilanganmu. Setiap detik yang kau habiskan di sisiku sekarang, membuatku merasa seperti sedang bermimpi. Aku hanya berharap, mimpi ini bisa bertahan sedikit lebih lama, agar kita tidak pernah terbangun seumur hidup kita. Baiklah, aku masih harus ganti gaun. Hari ini juga ada acara amal. Baik, aku akan menemanimu. Bu, kami pergi duluan. Baik. Memang nasib anak cucu sendiri-sendiri. Ruan-Ruan, aku mau cari beberapa teman. Kamu sendiri dulu jalan-jalan.
Pergilah. Kamu tidak perlu mengawasi aku. Suruan, ada apa? Ini apa yang terjadi? Nona He, maaf ya, aku tidak sengaja. Pegang gelas anggur, kenapa harus menyemprotkan? Kamu menyemprotkan ke aku. Kenapa kamu begitu jahat? Nona He, Anda benar-benar salah paham tentang saya. Pelayan tadi, dia mendekati saya. Saya refleks ingin mengambil anggur merah itu. Ternyata Anda berdiri tepat di depan saya. Semua ini benar-benar kecelakaan. Jadi begitu ya? Saya memang bilang Nona Su bukan orang seperti itu. Apa yang terjadi dengan Ruan-Ruan? Kakak Hauting, dia sengaja menumpahkan anggur merah ke aku. Aku sebenarnya salah apa padanya? Kalau dia mau memperlakukan aku seperti ini. Gaunmu kotor. Apa yang harus dilakukan? Ini gaun baru yang baru saja kau beli untukku. Tidak apa-apa, nanti aku belikan lagi untukmu. Terima kasih, sayang. Bibilu, tolong buat keputusan untukku ya. Yang itu, Nan. Ruan-Ruan pasti tidak sengaja. Jangan dipikirkan terlalu berat, Bibi. Kalau begitu, aku ikut kamu ganti baju. Nan, cepat ganti gaunmu. Jangan sampai flu. Baru beberapa hari saja. Bibilu ternyata juga ada di pihak Suruan. Kenapa? Apakah kamu ingin merebut Lu Hauting kembali? Zhao Xiangyu. Tadi kamu di pesta. Apa arti kalimat itu? Sangat sederhana. Kamu tidak ingin mendapatkan Lu Hauting, kan? Sedangkan aku ingin mendapatkan Suruan. Target kita sama. Jadi kita bisa saling membantu. Masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Apa caramu? Maksudnya apa? Kamu gila. Kalau kamu ingin mendapatkan Lu Hauting, ikuti saja apa yang kukatakan. Bagaimana menurutmu? Pintar. Kak Hauting. Apa yang tadi terjadi adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Jangan marah lagi. Yang harus minta maaf adalah Ruan-Ruan, bukan aku. Kamu minum segelas ini. Aku akan pergi minta maaf padanya. Pergi sana. Ruan-Ruan, aku tahu kamu sekarang sama sekali tidak percaya padaku. Tapi apakah kamu benar-benar percaya pada Lu Hauting? Dia tidak sesetia yang kamu kira. Dia sama sekali tidak sepenuh hati seperti yang kamu bayangkan. Ruan-Ruan, Lu Hauting sekarang sedang di kamar. Bersama wanita lain. Apa yang membuatmu percaya padanya? Jika kamu terus berbicara sembarangan, saya sudah melapor ke polisi. Saya akan membuktikannya kepada kamu sekarang. Semua yang ingin kamu ketahui ada di kartu ini. Asalkan kamu membukanya, kamu akan mengerti apakah saya menipumu atau tidak. Zhao Xiangyu, kamu masih berani mengganggu Suruan. Lihat saja, saya akan membunuhmu. Lu Hauting ada di dalam sana. Kamu harus masuk dan lihat sendiri. Apa maksudnya? Siapa yang mengikatmu di sini? Apakah Hauting ada di sana? Malu banget, cepat pergi. Hauting. Ini aku.
Hao Ting. Ini salahku sebagai kakak, karena tidak mendidik adik perempuan dengan baik. Kejadian kemarin karena Nanan belum mengerti. Hari ini aku sengaja membawanya ke sini, untuk minta maaf kepada kalian. Kak Hao Ting, aku salah. Maukah kau memaafkanku? Hei Yu, aku menganggapmu seperti saudara kandungku, jadi aku juga menganggap adikmu seperti adikku sendiri. Kau tahu kan? Aku tahu. Aku akan mengatur agar dia kembali ke Inggris. Kak, aku tidak mau pergi. Kali ini kamu terlalu berlebihan. Aku tidak bisa membantumu. Kak Hao Ting, aku salah. Jangan usir aku. Bangkitlah. Apakah kamu tahu bahwa memberi obat itu ilegal? Obat-obat itu semua adalah barang terlarang. Bukan aku. Itu Diberikan Zhao Xiangyu kepadaku. Dia bilang selama aku bekerja sama dengannya, aku bisa mendapatkan hati kakak Hao Ting. kenapa kamu sebodoh itu? Kamu sudah dimanfaatkan dengan sia-sia. Aku salah. Tolong jangan usir aku, ya. Hei Yu, orang yang kamu bawa pergi, jangan pernah muncul di depanku lagi. Baik. Aku tidak pergi. Kak Hao Ting belum memaafkanku. Kak, aku tidak mau keluar negeri. Sendirian di luar negeri sangat menyedihkan. Hao Ting hanya bilang agar kamu tidak muncul di hadapannya. Nanti kamu tinggal menghindari mereka berdua saja. Kalau begitu aku tidak perlu pergi ke luar negeri. Bagus sekali. Sampai jumpa, Kak Hao Ting. Sampai jumpa, Su Ruan. Sebenarnya, dia cukup menarik juga. Dia sebenarnya baik hati, hanya saja dia dimanjakan. Kenapa begitu dia pergi, kamu jadi tidak rela? Apa yang kamu katakan? Aku tidak merasa tidak rela. Hati saya hanya untuk istri saya. Baiklah. Hei Nan, orang bodoh ini, hal sepele saja tidak bisa kamu selesaikan. Zhao Xiangyu, semua ini karena kamu, jangan lari. Kamu penipu, aku akan menginjakmu sampai mati. Kamu, hati-hati, masih di ruang tamu. Nenek sudah pergi berlibur, sekarang di rumah ini hanya kita berdua. Kalau begitu kamu cuma bisa cium satu kali. Ibu, kamu datang juga nggak bilang dulu. Aku pulang ke rumah sendiri juga harus lapor ya. Ibu, Hao Ting bukan maksudnya begitu. Kamu kan suka lihat pameran lukisan, kan? Kebetulan saya punya teman, memberi saya 2 tiket. Saya juga tidak ingin memberikannya padamu. Pameran seni ini sangat sulit didapatkan. Saya minta tolong ke banyak teman. Mereka semua tidak bisa membelinya. Mama. Terima kasih, Mama. Kamu adalah ibu mertua terbaik di dunia. Aduh, sudah. Jangan terus-menerus manis-manisan di sini. Ayo, sudah. Aku tidak akan mengganggu urusan kalian di sini. Aduh, Mama, kamu mau pergi sekarang? Kalau begitu, kamu yakin mau pergi? Aduh, Mama, kamu bilang, kamu ini, Kamu lihat ini. Maaf. Tidak apa-apa kan? Ruan. Sakit sekali. Tunggu aku sebentar, ya. Ruan. Ada apa, Ruan? Ruan, jangan takut. Dokter. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien seharusnya mengalami koma akibat beberapa rangsangan, misalnya orang yang sama, peristiwa atau situasi. Apakah ingatannya akan pulih? Hanya bisa diketahui dari sisi patologis. Tidak sedikit pasien amnesia, mereka mengalami kembali pengalaman yang sama, sehingga ingatan mereka bisa pulih. Baik, aku mengerti. Ternyata begitu. Aku sudah menemukan caranya. Su Ruan, kali ini kamu pasti akan kembali padaku. Ruan, kamu sudah sadar.
Kenapa aku di rumah sakit? Barusan di pameran seni, kamu pingsan. Untungnya tidak apa-apa. Apalagi yang tidak nyaman padamu? Aku lapar. Ayo pulang. Sebenarnya aku bisa berjalan sendiri. Aku cuma ingin membawamu di punggungku. Ada banyak orang di sana. Cepat turunkan saya. Mari kita juga lihat keramaian. Ruan-Ruan. Kali ini kamu pasti akan ingat saya. Kalau sudah menganggap balon merah sebagai mawar, sungguh jenius. Tidak takut balonnya meledak. Kamu ingin menggunakan balon merah sebagai pengganti mawar. Kamu benar-benar bodoh sekali. Tak takut balonnya meledak. Lu Hao-Ting, kalau kamu nggak bisa ngomong, mending diam saja. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Tapi juga karena kamu tiap hari di depan aku. Bodohnya makin kesini makin parah. Kamu yang bodoh. Sekeluarga juga bodoh. Suruan, aku sarankan kamu mengembalikan semua barang berantakan ini secepatnya. Kalau tidak, aku akan telepon tante penjaga asrama. Bilang kamu melanggar aturan dengan menggunakan api terbuka. Lu Hao-Ting, kamu orang yang rendah. Kamu itu anjing jomblo. Iri hati kita punya cinta yang manis. Aku beri kamu 10 detik. 10. 10 apa pedulimu? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan aku dan Xiang Yu. 1 tahun pernikahan. Kalau kamu berani melapor, aku tidak akan berhenti. Pengelola asrama ada yang melanggar aturan menggunakan api secara terbuka. Lu Hao-Ting. Pengelola asrama. Segera ke bawah gedung perusahaan. Apakah dia akan melamar? Ruan-Ruan, aku tiba-tiba teringat, ada sedikit urusan di perusahaan. Temani aku ke sana sebentar. Baik. Sangat romantis. Suruan. 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 Barusan kamu yang memanggilku. Iya, aku. Iya, memang aku. Kalian. Ini asisten saya yang tidak kalian kenal. Lilin bunga balon. Hei Yu, hari ini bukan kamu yang melamar, kan? Bukan, kami sedang mengadakan acara di perusahaan. Bukan lamaran, tidak ada yang menarik. Acara apa? Bolehkah aku ikut? Ruan-Ruan, kamu tadi bilang mau menemani aku balik ke kantor, kan? Aku hampir lupa. Kalau begitu, ayo kita cepat pulang. Kalau begitu, kami duluan ya. Hei Yu, kamu sedang apa? Menurutmu apa? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Saudari Hao-Ting, di sini. Hao-Ting. Tak disangka, kan? Aku juga baru tahu dia pulang ke negara. Aku juga baru tahu dia kembali ke negara. Sebenarnya, aku dan Hao-Ting sudah bertemu beberapa hari yang lalu. Halo, perkenalkan, aku sendiri. Nama aku Qin Xiyu, kakak tingkat Hao-Ting dan Hei Yu. Suruan. Bukan cuma itu, kakak ipar. Aku mau bilang, nih, Xiyu kakak senior kita bukan cuma kakak senior kita. Saat itu hampir semua pria di jurusan menyukainya. Tapi ya, dia selalu menyimpan seseorang di dalam hatinya. Bahkan aku yang sebaik ini pun mengaku perasaan ditolak. Orang itu pasti lebih hebat lagi, ya kan?
Jangan dengar omong kosong dia. Mari kita pindah tempat bicara. Kita berdua sudah lama tidak minum bareng. Malam ini kita harus mabuk sebelum pulang. Su Ruan, dengar-dengar kamu dan Hao Ting sudah kenal sejak SMA. Iya. Ada apa? Kalau begitu kamu tahu nggak? Di dalam hati Hao Ting selalu ada cahaya bulan putih. Apakah kamu tahu? Di dalam hati Hao Ting selalu ada cahaya bulan putih. Di dalam hati Hao Ting ada cahaya bulan putih. Bagaimana aku tidak tahu? Sepertinya Lu Hao Ting masih banyak hal yang belum diceritakannya padanya. Maaf ya, aku tidak tahu. Hao Ting tidak memberitahumu tentang urusan kita. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Apakah dia adalah cahaya bulan putih Hao Ting? Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Aku dan Hao Ting sudah menikah. Su Ruan, aku ingin minta tolong padamu. Apa yang ingin kamu minta? Aku ingin bersaing secara adil denganmu untuk Hao Ting. Apa yang kamu katakan? Su Ruan, aku benar-benar mencintai Hao Ting. Jika aku tidak meninggalkannya untuk pergi ke luar negeri, mungkin orang yang menikah dengannya adalah aku. Su Yuan, sebenarnya kamu bisa lihat, dia terhadapku berbeda sikap. Kalau kamu sudah memilih untuk pergi, maka sekarang seharusnya kamu tidak kembali. Qin Siyu, dia bukan sesuatu yang bisa kamu ambil sesuka hati. Mau ditinggalkan, tinggalkan. Dia adalah manusia yang hidup nyata. Saya juga terpaksa pergi ke luar negeri. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu tidak bisa melupakan dia. Saya tahu apa yang saya katakan ini akan membuatmu tidak senang. Tapi karena saya sudah kembali, saya tidak akan menyerah padanya. Saat itu, si kecil Yu dia bersama kamu. Hao Ting, kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Tidak apa-apa. Aku akan tuangkan air untukmu. Baik. Kalau begitu kamu masih sama seperti dulu, masih suka mabuk. Omong kosong. Terima kasih, Ruan. Hao Ting, ingat minum lebih banyak air madu saat pulang. Aku masih ingat dulu setiap kali kamu mabuk. Aku yang menyiapkannya untukmu. Sayang, ayo kita pulang. Baik. Pulang. Ruan, ada apa? Hao Ting, kamu pulang dan minum lebih banyak air madu. Kalau tidak, kamu akan sakit kepala. Kamu masih tertawa. Kamu terlihat sangat lucu saat cemburu. Aku cemburu apa? Aku tidak cemburu. Aku suka makan kecap asin. Aku tidak cemburu kok. Ruan, aku hanya mencintaimu. Benarkah? Benarkah? Tentu saja. Kakak sepupuku, akhirnya kau kembali. Orang yang tidak berguna. Kamu tidak bisa melihat dengan baik tentang Hao Ting dan Su Ruan sebelumnya. Bukankah dia pengagummu? Bagaimana dia bisa menikah dengan Hao Ting? Semua itu kan salah Lu Hao Ting, si imut yang tidak tahu malu itu. Su Ruan mengalami cedera di kepala dan kehilangan ingatan. Akhirnya, entah bagaimana, dia Lupakan aku. Lu Hao Ting itu, bajingan tak tahu malu, sengaja memanfaatkan celah, menipu Su Ruan agar menikah dengannya. Kakak sepupu, kamu harus bantu aku cari cara, rebut kembali Su Ruan. Kamu bilang Su Ruan lupa ingatan. Iya. Beberapa hari lalu aku dengar-dengar di rumah sakit, dokter bilang, sekarang otak Su Ruan terluka, tidak boleh terstimulasi. Jadi aku pikir, mengulang memori untuk merangsangnya kembali. Hasilnya, si kecil Lu Hao Ting, dia selalu menghalangiku. Xiang Yu, ada banyak cara untuk mengembalikan ingatan, tapi ada satu yang paling langsung dan efektif. Apa caranya? Halo,
kamu sudah pulang kerja belum? Aku membeli sekuntum krisan untuk ayah. Kamu pikir dia akan suka? Akan, dia pasti suka. Ruan-ruan. Kenapa setiap kali muncul, selalu tepat waktu, Suruan? Dia tidak akan selalu seberuntung itu. Aduh, pelan-pelan dong. Oh. Aduh. Apa yang terjadi dengan kalian? Ruan-ruan hampir saja tertabrak mobil tadi. Ada yang terluka nggak? Aduh, kamu juga ya. Kalian ini kejadian besar banget. Kenapa kamu tidak mengantar Ruan-ruan ke rumah sakit? Kembali untuk apa? Bu, saya benar-benar tidak apa-apa. Untung Hao Ting datang tepat waktu. Saya hanya kaget, tidak terluka. Dan juga, hari ini kan hari peringatan ayah saya. Tidak ada waktu untuk ditunda. Anak bodoh. Anakku, kami semua baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Hao Ting juga sudah menikah. Dia adalah gadis yang baik. Sekarang, kami semua baik-baik saja. Nenek. Suruan. Ruan-ruan. Ruan-ruan. Ini semua karena kamu, setiap hari di depan mataku, bertambah bodohnya lagi. Kamu yang bodoh, seluruh keluargamu juga bodoh. Ini dia, pacarku yang tampan, kan? Suruan. Hanya sebuah hiburan saja. Aduh. Ruan-ruan, akhirnya kamu bangun. Ruan-ruan, akhirnya kamu bangun. Aku hampir mati ketakutan. Aduh, yang penting kamu sudah bangun, Ruan-ruan, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Aku ingin berbicara beberapa kata dengan Hao Ting secara pribadi. Nenek, kalian keluar dulu ya. Baik. Jadi, jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Ada apa, Ruan-ruan? Lu Hao Ting. Aku sudah ingat semuanya. Aduh. Kenapa kamu menghalangiku? Ibu, tunggu dulu. Dengar dulu apa kata Ruan-ruan. Ruan-ruan. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Kamu memukul dan memarahiku. Kamu boleh melakukan apa saja. Aku akan menerimanya. Tapi bisakah kamu jangan meninggalkanku? Jangan bercerai denganku. Aku. Ruan-ruan. Jangan seperti ini. Aku mohon padamu. Aduh, tidak bisa. Aduh. Ruan-ruan, semuanya salah nenek. Nenek yang membuat Hao Ting membiarkan semuanya salah. Bahkan membujukmu untuk menikah secara resmi. Kalau mau menyalahkan, salahkan nenekmu. Jangan pernah menyalahkan Hao Ting. Oke, Ruan-ruan, apakah kamu? Karena sebelumnya, apa yang aku lakukan padamu, makanya kamu ingin meninggalkan Hao Ting, kan? Kalau begitu, ibu minta maaf padamu. Hao Ting benar-benar mencintaimu. Sebelumnya aku salah paham padamu. Sebenarnya kamu memang baik sekali. Bisakah kita tidak bercerai? Ruan-ruan, kamu kenapa? Ini. Ibu. Panggil dokter. Baik, cepat-cepat pergi. Saya di sini. Ada saya di sini, tidak apa-apa. Lu Hao Ting, aku ingin sendiri sebentar dalam ketenangan. Bolehkah aku menemanimu di sini? Aku akan benar-benar diam saja, tidak akan bicara sepatah kata pun.
Baik. Ruan-Ruan, aku keluar dulu ya. Kalau ada apa-apa, segera panggil aku ya. Aku di depan pintu. Sedang makan. Ruan-Ruan. Zhao Xiangyu, lama tidak bertemu. Ruan-Ruan, kamu sudah pulih ingatannya, ya? Iya. Ruan-Ruan. Kamu akhirnya ingat kembali. Aku sudah tahu kamu akan ingat kembali. Kamu pasti akan mencari aku. Kamu dulu sangat mencintaiku. Tidak mungkin. Kamu akan menyukai Lu Haoting, si kecil yang manis itu. Ruan-Ruan. Kamu tidak tahu. Kamu tidak ada di sini. Betapa aku merindukanmu. Semua salah Lu Haoting, bocah manis yang tidak tahu malu itu. Ruan-Ruan, kamu tidak tahu Lu Haoting, betapa tidak malunya dia. Dia sengaja menipumu. Dan sengaja menghalangimu untuk mengingat. Zhao Xiangyu. Aku tanya kamu. Dulu di danau belakang sekolah, apa benar kamu yang menyelamatkanku? Tentu saja aku yang menyelamatkanmu. Selain aku, siapa lagi? Ruan-Ruan, kamu sama sekali tidak tahu. Kamu bisa mengembalikan ingatanmu. Bagi aku, itu benar-benar hal yang sangat baik. Zhao Xiangyu. Aku memang sudah mengembalikan ingatanku, tapi aku juga memang jatuh cinta pada Lu Haoting. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Tolong jangan mengganggu kami lagi. Kamu bilang apa? Pasti kamu bohong padaku, benar kan? Dulu kamu dan Lu Haoting Sangat tidak akur. bagaimana mungkin dalam beberapa bulan saja? Jatuh cinta padanya. Aku tidak percaya. Dulu kamu di hotel bilang aku hanya mainan untuk hiburan saja. Sekarang, kenapa kamu harus berpura-pura dengan ekspresi penuh perasaan? Sungguh ironis. Ruan-Ruan, kamu memang tetap memilih dia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Haoting? Kenapa kamu langsung terus minum? Bahkan minum tanpa takut bahaya. Tak takut dimarahi oleh istri kakak. Dia tidak akan peduli padaku. Kalian kenapa? Dia sudah mengingat semuanya kembali. Kamu bilang apa? Sekarang dia pergi mencari Zhao Xiangyu. Dia tidak mau aku lagi. Apa ini mungkin ada kesalahpahaman? Ayah, Haoting, jangan minum lagi. Jangan pedulikan saya. Kamu. Haoting. Orangnya mana? Lu Haoting. Hei, Lu Haoting, di mana kamu? Suruan, cepat ke bar Zero Degree. Haoting tadi minum sampai nekat. Orang-orang hampir gila. Sekarang orang itu hilang lagi. Apa yang kamu katakan? Aku segera ke sana. Baik. Orangnya sudah ditemukan. Aku cek rekaman CCTV. Itu Qin Xiu yang membawa Haoting pergi. Ah, Suruan, kamu mau kemana? pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Kamu tidak mencari Haoting lagi. Lu Haoting sudah bersama dengan cahaya bulan putihnya. Sekarang tidak tahu di mana. Mereka saling berbagi perasaan. Untuk apa aku mencari dia lagi? Cahaya bulan putih. Kau sebenarnya sedang berkata apa?
Hao Ting tidak pernah menyukai Qin Shiyu. Selalu saja dia yang mencintai Hao Ting. Dia pergi ke luar negeri juga karena merasa pengakuannya gagal. Dia pergi karena kehilangan muka. Kamu bilang, Lu Hao Ting sejak dulu tidak pernah menyukai Qin Shiyu. Tentu saja tidak. Dari kecil sampai besar, orang yang dia suka selalu kamu. Qin Shiyu. Kamu ini seperti bunga putih yang besar, menipuku, dan merebut pria saya. Saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Su Ruan. Tenanglah. Segera temukan Lu Hao Ting untukku. Baik. Kalian sedang apa? Menurutmu bagaimana? Sudah cukup. Lu Hao Ting, masih ingat tempat ini kan? Atap sekolah. Dulu aku di sini, menyatakan perasaanku padamu, di depan semua teman sekelas, di hadapan guru. Saya. Qin Shiyu. Godes sempurna di mata semua orang, di sini. Dengan penuh keyakinan menyatakan cinta padamu, tapi kamu bagaimana? Kau menolak aku. Membuatku kehilangan muka. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Aku sudah punya orang yang kusukai, jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Orang yang kau suka selalu Su Ruan, benar kan? Aku sudah tahu sejak lama. Lihat tatapan matanya, berbeda dengan orang lain. Sungguh lucu. Kamu sangat menyukainya, tapi bagaimana dengan dia padamu? Hao Ting. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Urusanku. Tidak perlu kamu urus. Lu Hao Ting. Kenapa kamu lebih memilih mencintai seorang bodoh yang sama sekali tidak menghargaimu, tapi tidak mau melihatku? Aku sangat mencintaimu. Hao Ting. Kita bersama, ya. Aku sudah bilang kamu sejak lama. Jangan minta aku mengulangnya. Baiklah. Kamu yang memaksaku. Hal yang tidak bisa aku dapatkan, orang lain juga jangan berharap mendapatkannya. Su Ruan bodoh. Kamu juga bodoh. Begitu bertahun-tahun, selalu membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Kamu mau coba tebak? Kenapa Su Ruan selama bertahun-tahun selalu setia dan mencintai Zhao Xiangyu dengan sepenuh hati? Maksudnya apa? Tunggu, mereka bawa pisau. Apakah dia sampai sekarang masih tidak tahu bahwa dulu di danau belakang, yang menyelamatkannya adalah kamu? Kamu bilang apa? Waktu menyelamatkannya dulu, aku juga ada di sana. Setelah kamu pergi, aku yang memanggil Zhao Xiangyu datang. Orang yang membawanya pergi. Dia memang benar-benar bodoh. Langsung tertipu begitu saja. Jadi selama bertahun-tahun, dia tetap setia dan percaya pada Zhao Xiangyu. Qin Shiyu. Ternyata ada hal seperti ini juga. Kalau begitu, kalian berdua agak kurang pintar. Selama bertahun-tahun, kalian dibodohi oleh orang yang sama, sampai berputar-putar. Masalah ini adalah kesalahanku. Aku saat itu tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah Hao Ting. Tapi Su Ruan, apa kamu tidak merasa penglihatanmu terlalu buruk? Zhao Xiangyu dan Hao Ting jauh berbeda 10.800 mil. Bagaimana kamu bisa salah mengira Zhao Xiangyu sebagai Hao Ting? Waktu itu, aku hanya samar-samar melihat sosok Hao Ting dari belakang. Saat aku sadar kembali, jadi tidak melihat Hao Ting, hanya melihat Zhao Xiangyu.
Tidak heran, kukatakan juga. Dulu kamu bagaimana? Tiba-tiba saja buta, suka sama Zhao Xiangyu. Hao Ting sebaik apa padamu, begitu bertahun-tahun, selalu setia mencintai hanya kamu seorang. Suruan, jangan lihat dia biasanya, sering melawanmu, itu tandanya dia cemburu. Jadi, sebenarnya kamu suka Zhao Xiangyu atau tidak, itu masih Hao Ting. Hao Ting telah menderita banyak demi kamu, dia sudah mengalami banyak kesulitan. Menanggung banyak rasa sakit dan luka hati. Hei Yu. Tunggu sampai aku menyelamatkannya. Aku akan memberitahunya langsung. Akan kuberitahu dia, betapa aku menyukainya. Lu Haoting. Aku benar-benar suka melihatmu kehilangan kendali. Jadi kalian datang untuk membalas dendam padaku. Lu Haoting, kau masih tahu kami datang untuk membalas dendam padamu ya? Semuanya karena kamu. Kamu beritahu aku. Sebenarnya apa yang kamu lakukan pada Suruan? Ah, Dia jelas sudah mengingat semuanya. kenapa dia masih enggan bersamaku? Kamu beritahu aku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Pasti kamu yang membujuk Suruan. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Dia bilang dia mencintai kamu. Seharusnya orang yang dia cintai adalah aku. Aku. Lu Haoting. Kau sudah hampir mati. Kau tertawa apa? Kau bilang dia mencintaiku, benarkah? Lu Haoting. Kau benar-benar pantas mati. Kalau bukan karena Suruan kehilangan ingatannya, Bagaimana mungkin dia mau melihatmu? sekarang kamu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kamu sudah sepenuhnya kehilangan dia. Baiklah. Lu Haoting. Kalau begitu, kamu juga mati saja. Jangan. Zhao Xiangyu, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Itu bisa membuat kita dipenjara. Melanggar hukum. Di sini tidak ada pengawasan. Selain itu, hanya ada beberapa dari kita. Kalau kamu tidak bilang, aku juga tidak bilang. Siapa lagi yang tahu? Ditambah dia, Lu Haoting. Lu Haoting dia minum alkohol, lalu hilang kontak lagi. Dia sempat putus asa. Melompat dari sini. Apa hubungannya dengan aku? Zhao Xiangyu. Dibilang bodoh kamu malah nggak percaya. Kamu mengikat tangan Haoting seperti ini. Polisi melihat, langsung tahu dia diculik. Tidak ada yang namanya kecelakaan karena mabuk. Zhao Xiangyu. Kita bisa bicara baik-baik. Jika kamu ingin menciptakan Haoting pura-pura bunuh diri dengan melompat dari gedung, apakah sebaiknya juga kita lepaskan tali di tangannya dulu? Lagi pula dia sudah minum sedikit alkohol sekarang. Dia juga tidak punya tenaga untuk melawanmu, kan? Kamu benar. Aku tidak boleh menambah kecurigaan terhadap diriku. Aku akan lepaskan sekarang juga. Tidak bisa dilepaskan. Selama Lu Haoting ada di tangan kita, mereka tidak berani melawan. Lagi pula kita sudah ketahuan. Kalau tidak mau masalah ini bocor, lebih baik selesaikan sekaligus. Baiklah, sepupu, semua ikut kata kamu. Suruan, aku beri kamu satu kesempatan. Bukankah kamu ingin menyelamatkan Lu Haoting? Tangkap Heyu untukku. Ruan-ruan, jangan ikat dia. Segera pergi. Jangan pukul dia. Aku akan mengikat. Aku ikat. Tunggu sebentar.
Aku tiba-tiba terlintas ide bagus. Begini saja. Aku tusuk kalian berdua. Satu orang satu pisau, lalu menciptakan ilusi pembunuhan antara kalian berdua. Dengan begitu, apakah saya bisa lepas dari kecurigaan? Xiao Yu. Jangan bercanda lagi. Ada masalah apa? Kakak sepupu. Apakah ide ini tidak bagus? Dengan begitu, keduanya akan mati. Kalau begitu, tidak ada bukti yang bisa membuktikan siapa yang benar, kan? Zhao Xiangyu, orang gila ini. Begini saja, Suruan. Aku serahkan hak memilih ini padamu. Kamu yang pilih siapa yang akan aku tusuk dulu. Zhao Xiangyu. Kamu pernah bilang akan membiarkan Hao Ting pergi. Memilih Lu Hao Ting, kan? Baik. Karena kamu sangat mencintainya. Aku pasti akan membiarkanmu pergi menemani dia. Jangan. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Bawa pergi. Cepat, lebih jujur. Lu Hao Ting, aku tidak bisa dipenjara. Aku salah. Aku tidak bisa dipenjara. Tidak bisa. Seumur hidupku, kau baik-baik merenung di dalam penjara. Bagaimana kabarmu? Sakit tidak? Suruan. Kamu benar-benar suka. Lu Hao Ting. Aku mencintaimu. Kalian pasangan bau. Pacaran saja sudah bikin gagal, bro. Masih menyiksa jomblo pula. Sialan, aku juga mau pacaran yang manis-manis.